Oke, selamat jumpa kembali rekan-rekan atau sobat-sobat kreatif Tekno. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai eh, syaraf tulang belakang bagian C4 sampai C6. Untuk selanjutnya silahkan tekan dulu subscribe dan like serta tombol notifikasi sehingga nanti video saya berikutnya akan dapat segera dinikmati. Oke, silakan untuk menikmati video berikut ini. Selamat jumpa sobat-sobat kreatif Tekno. Selamat bertemu kembali untuk video kali ini, di mana video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai syaraf tulang belakang dan bagian-bagian tubuh yang dipengaruhinya, serta syaraf perasa yang dipengaruhinya dan juga penyakit yang ditimbulkannya. Baik, sebelum sobat-sobat kreatif Tekno mendengarkan video ini selanjutnya dan menyaksikan video ini selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya nanti akan segera muncul di mungkin HP saudara-saudara sobat kreatif Tekno dan yang lain-lain, ya, rekan-rekan sobat kreatif Tekno, dan mungkin juga dari siapa semua yang melihat video ini akan muncul notifikasi video-video saya yang terbaru. Baik, kita akan bahas untuk syaraf, ya, untuk syaraf tulang belakang, ya, untuk melanjutkan yang video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu saya sudah membahas mengenai syaraf tulang belakang cervicalis 1 sampai cervicalis 3. Nah, kita sekarang akan membahas untuk syaraf cervicalis 4. Nah, syaraf cervicalis 4 ini atau C4 ini muncul di, ya betul ya, C4 dan C3, ya, munculnya di situ. Nah, sobat-sobat kreatif Tekno, untuk syaraf tulang belakang C4 ini tentunya mempengaruhi kulit-kulit bagian mana saja, ya. Nah, kulit-kulit yang dipengaruhi oleh C4 ini adalah bagian tengkuk, ya, bagian tengkuk sedikit bagian bawah, ya, bagian tengkuk sedikit bagian bawah, leher, dan juga bagian atas tulang bukan skapula, tapi klavikula. Nah, mungkin rekan-rekan tahu untuk tulang klavikula ada di mana. Nah, tulang klavikula itu ada di, kalau kita raba bahu kita, mungkin sisi luar, ya, bahu kita, sisi luar kita telusuri. Nah, itu ada tulang menuju ke arah dada, ya, bagian atas, itu adalah tulang klavikula. Kiri kanan ada, ya. Nah, untuk otot-otot yang dipengaruhi oleh C4 ini adalah otot leher. Seperti apa? Musculus levator scapula, Musculus rhomboideus major dan rhomboideus minor.
musculus supraspinatus dan infraspinatus, ya. Dan dalam hal ini otot-otot inilah yang digerakkan oleh C4 tadi. Oke, saya tidak akan membahas otot. Oh, supraspinatus ada di mana? Nah, ini nanti di video-video selanjutnya, ya. Biar kita terfokus dulu pada syaraf-syaraf tulang belakang. Bagian-bagian mana saja yang dipengaruhi oleh syaraf-syaraf tulang belakang ini. Oke, alat-alat tubuh atau bagian-bagian tubuh mana sih yang dipengaruhi oleh C4 ini adalah paru-paru kanan dan kiri. Kita masih ingat ya, paru-paru ada dua, yaitu bagian kanan dan kiri. Ya. Terus bagian kiri jantung, pankreas, limpa, dan perut besar. Ya, perut besar itu kan bisa dikatakan perut bagian yang ininya ya, secara generalnya begitu ya, begitu. Tidak di ujung lambungnya, tapi perut secara keseluruhan. Oke, penyakit yang muncul kalau syaraf ini terganggu adalah demam, ya, panas tinggi, ya, radang selaput lendir mata atau yang disebut dengan high fever, hidung dan saluran pernafasan disertai demam dan asma karena alergi tumbuh-tumbuhan. Ingat, ini alerginya alergi tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ya, itu penyakit yang muncul oleh C4. Oke, sobat-sobat Relatif Tekno, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya akan semakin semangat saya dalam membuat video-video berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk cervicalis 5. Berarti munculnya cervicalis 5 ini adalah, ya betul, antara C5 dan C4. Bagian mana yang dipengaruhi oleh syaraf rasa atau perasa? Yaitu kulit bagian tengkuk, klavikula, bahu depan, ya, dan lengan atas sisi depan, dan ya, bawah sampai tangan. Ya, kalau kita lihat atau kita raba nih ya, tadi dari klavikula sini, terus bahu bagian depan, dilanjutkan adalah sisi depan lengan atas, ke bawah terus sampai kepada tangan. Ya, tangan. Tangan ini berarti kalau sisi depannya berarti tangannya secara anatomis berarti itu sisi bagian depannya. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah pengaruh dari cervicalis 5. Nah, otot-otot yang dipengaruhi apa? Otot mana saja ini? Ya, sobat-sobat Relatif Tekno pasti ingat nih, kalau kita raba, ya, kita raba nih dari klavikula ini, ya, terus di bagian depan, ya, atau di bagian bahu saja dulu ya, bagian bahu kita pegang, itu ada otot sisi luar itu adalah otot deltoid. Otot segitiga, ya, deltoid pada lengan atas. Terus otot bicep, ya, otot bicep. Bicep berarti itu berkepala 2, ya. Dan juga otot coracobrachialis, ya, coracobrachialis. Ya, terus otot brachialis sendiri, dan otot supinator, tahu mungkin supinator masih ingat, dan otot pectoralis mayor dan minor,
supraspinatus, dan infraspinatus. Inilah otot-otot yang dipengaruhi oleh C5. Nah, alat-alat tubuh atau bagian-bagian tubuh mana yang dipengaruhi oleh C5? Yaitu leher, paring, ya, leher, paring, ya kan? Dan juga untuk syaraf suara. Kalau kita bersuara ini berarti itu adalah C5 yang terganggu. Misalnya suara kita rada terganggu, begitu ya. Dan kelenjar leher. Nah, penyakit yang dimunculkan oleh C5 ini adalah laringitis, serak, sakit tenggorokan. Nah, inilah makanya rekan-rekan Sobat Kreatif Tekno, kita bisa dengan cara kita menterapi, kita cari C5 dan C4 kita, di situ kita tekan. Kalau kita merasa serak, ya, terus merasa mungkin rada sedikit tenggorokan tidak enak, di situ, ya, di terapinya, ya. Nah, selanjutnya untuk syaraf cervicalis 6. Ya, cervicalis 6. Nah, untuk cervicalis 6 ini berarti munculnya dari C6 dan C5. C6 dan C5. Ingat, ini adalah sepasang, berarti adalah kiri dan kanan munculnya. Ini dimulai dari tadi ya, C3, C4, C5, dan selanjutnya nanti ini bisa istilahnya bisa kita berikan stimulus secara pijatan. Kecuali C1 dan C2 itu rada susah kita memberikan suatu stimulus dalam menterapi seorang pasien. Nah, untuk cervicalis 6, ya, untuk cervicalis 6 ini atau C6, syaraf ini itu mempengaruhi pada kulit bagian tengkuk, bagian luar bahu, ya, bagian lengan atas sebelah luar, dan lengan bawah sebelah radius, sampai pada ibu jari. Kalau kita ini kan mungkin ini adalah aliran syaraf yang mempengaruhi meridian paru-paru. Kalau mungkin Sobat Kreatif Tekno yang mengambil spesialis tentang shiatsu masih ingat tentang meridian shiatsu, ya. Meridian paru-paru, mohon maaf ya, meridian paru-paru. Nah, inilah yang untuk pengaruh dari cervicalis 6. Nah, otot-otot yang dipengaruhi oleh cervicalis 6 itu adalah musculus pectoralis major dan minor, ya, latissimus dorsi, teres major, supraspinalis. Apa supraspinalis? Oh, bukan, subscapularis, ya, subscapularis berarti di bagian belakang, ya, subscapularis, deltoid, triceps, serratus anterior, dan pronator. Nah, ini otot-otot ini mirip, ya, mirip pada C5 juga, ya, C5 juga. Ya, deltoid ya ada di situ dipengaruhinya, ya, pronator juga dipengaruhi oleh otot ini. Hanya triceps
kalau yang tadi bicep, yang untuk yang C5, C6-nya ini adalah tricep. Jadi kita harus ingat, kalau misalnya ototnya tricep yang kena, ya kita terapinya harus terapi yang syaraf C6-nya karena tricep. Tapi kalau bicep berarti syarafnya adalah syaraf yang C5. Bisa tidak Pak kalau ditekan begitu kena nggak sampai syaraf? Ya, kalau kita memanfaatkan ilmu pijatan baik massage atau shiatsu, ya, dengan cara pressing atau dengan cara mungkin kalau di shiatsu ada rinjo, kalau di anma ada junetsu, ya, boshi junetsu, itu bisa, ya, bisa syaraf-syaraf itu tersentuh oleh rangsangan atau stimulus yang kita berikan lewat pijatan. Ya, atau mungkin sobat-sobat Teratif Tekno punya cara lain untuk cara memberikan stimulus tentang syaraf-syaraf tulang belakang ini. Karena syaraf ini kan ada pusat syaraf, nah terus nanti ada penghantar simpul syaraf atau penghantar rangsangan, nanti ada simpul syarafnya dan ada juga ujung-ujung syaraf. Nah ini nanti akan kita coba juga bahas untuk bagian-bagian tersebut, ya. Oke. Tapi rekan-rekan sobat tekno, sobat Teratif Tekno, harus sobat-sobat ketahui dan juga yakini bahwa sobat-sobat sudah benar-benar mempelajari tentang ilmu pijatan secara general, ya. Ingat, untuk yang belum belajar general pijat sama shiatsu atau dan yang lain-lain, ini yakin bahwa tidak mengerti, ya. Makanya sobat-sobat Teratif Tekno atau rekan-rekan yang belum, ya, yang belum pernah belajar pada keterampilan pijat, silahkan menghubungi baik LKS atau panti sosial yang memberikan layanan tentang kursus pijat, atau balai rehabilitasi sosial, atau bahkan balai besar rehabilitasi sosial. Itu yang akan memberikan kursus pijat. Sehingga mendengarkan sambil menyaksikan bagi yang bisa melihat dan menonton, baik yang low vision, itu bisa melihat tentang video ini secara penuh. Tetapi bagi yang mungkin totally blind, itu sembari mengingat-ingat dan juga meraba pada tubuh kita masing-masing. Atau ada teman kita yang dicoba oleh kita tekan sampai mana rangsangan ini, pasti itu akan kalau sudah tahu pasti akan sampai pada sasaran yang tepat. Oke, sobat Teratif Tekno, untuk bagian tubuh, ya, yang dipengaruhi oleh C6 ini adalah tonsil atau amandel. Nah gitu ya, amandel. Atau kalau enggak ini nih yang yang menutup pernafasan dan untuk makan. Nah itu ya, itu di situ ada tonsil. Terus leher, bahu, ya, itu yang mempengaruhi dari bagian-bagian tubuhnya. Nah untuk penyakit itu muncul adalah leher kaku, batuk kering, dan lengan sakit. Nah itulah yang dipengaruhi atau penyakit yang muncul apabila terjadi syaraf C6 ini terganggu. Ya. Oke rekan-rekan sobat Teratif Tekno, jangan lupa untuk
menekan tombol subscribe dan notifikasinya sehingga kami tetap semangat untuk memunculkan video-video berikutnya. Saya yakin bahwa sedikit banyak video ini akan membantu sobat-sobat Kreatif Tekno di dalam mengingat kembali atau bahkan memberikan referensi ya, untuk bagaimana cara menerapi orang-orang yang terkena penyakit-penyakit yang dimunculkan atau yang diakibatkan oleh terganggunya syaraf-syaraf tadi. Baik sobat-sobat Kreatif Tekno, saya kira cukup di sini video kali ini. Yakini bahwa sobat-sobat Kreatif Tekno sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi sehingga bisa menikmati dan juga bisa melihat video-video saya berikutnya. Oke, akhir kata terima kasih dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Ya, sobat-sobat Kreatif Tekno yang berbahagia, video saya barusan mengenai apa-apa saja tentang kitab, ya, mengenai penyakit-penyakit dan juga cara penyembuhannya. Video ini pastinya tidak sempurna. Untuk itu, untuk mendukung kesempurnaan dari video-video saya, silakan mengirimkan kritik dan saran melalui Facebook, yaitu Kreatif Tekno, atau melalui Instagram Kreatif_Tekno, dan juga bisa melalui nomor WhatsApp 0859 0044 2999. Kami tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih.